gini nggak kakak, pernah kakak, membahas. aku bisa nggak biar kakak debat sama dengan Ustadz Pelik? Kakak mau debat sama Ustadz Pelik masalah ini? Ustaz Dan Pelik kakak, bisa. Undang aja dan dia ke kak, sini. dan kakak nanti bisa nggak nanti bisa Undang bertanggung jawab undang dengan atas. aja, undang aja gini. Kalau kamu punya punya apa? Kontak dengan beliau, ya kamu undang aja dia naik ke TikTok saya sekarang. Kakak, tapi kakak janji apa yang kakak ngomong tadi saya udah rekod. Kakak bisa Nggak kan apa-apa, nggak apa-apa. Saya bisa kakak bisa bertanggung jawab. tanggung jawab pun nanti. Tapi kakak ini Harus. udah betul-betul kakak ngomong kayak gini depan publik. Kakak udah yakin kakak itu udah berapa persen gitu loh. Oh, 1.000.000%. Juta persen. Tapi kakak bakalan terima konsep apa yang kakak omongin kakak akan terima nanti kan. Saya akan terima. Walaupun Betul. sampai kakak masuk dalam penjara. Selamat siang, Kak, Assalamualaikum. Malam. malam Kak. Ya, silakan kamu mau tanya apa? Saya mau bertanya, Hmm? di dalam perjalanan salib Kristus, apakah Yudas mempunyai peran keselamatan? Tidak ada. Yudas menjual Yesus kan? Bukan menyalibkan Yesus kan? Yang menyalibkan Yesus kan orang Roma. Jadi Yudas itu bukan karena dia mengkhianati baru Yesus disalib. Dikhianati atau tidak pun dia tetap tersalib. Tapi Yudas itu mengkhianati Yesus itu karena dia cinta uang. Gitu. Ya. Oh, oke Kak. Oke. Ada lagi mau kamu tanya? Aku mau tanya Apa? arti salib Kak. Kan banyak yang bilang kalau simbol itu cuma simbol. Arti salib adalah keadilan dan belas kasih Allah. Di dalam salib Kristus itu diremukkan yang menandakan keadilan Allah atas dosa, dan dalam salib belas kasih Allah dinyatakan melalui darahnya bagi pengampunan kita. Ibrani 9:22. Dan di dalam salibnya dengan jalan menjadi kutuk, dengan darah yang ditumpahkan di atas kayu salib, dia menjadi jalan pendamaian bagi Bapa kita. Ya, jadi salib itu menyimbolkan dua hal, keadilan dan belas kasih Allah. Gitu. Ya. Oke Kak. Ya. Oke. Tuhan berkati ya. Ya, silakan Fitra jihad. Kamu mau jihad kan di room saya? Halo? Fitra? Kenapa nggak buka mikrofon Fitra? Halo? Ya, kamu mau jihad nggak di room saya? Sehat, Bang. Ya, sehat. Silakan kamu tanya apa? Abang tadi kan bilang nih, kalau Nabi Muhammad itu bukan keturunan Nabi Ismail. Iya, mana buktinya dia keturunan Ismail? Mana buktinya kakak bilang kakak dah betul-betul itu kitab kakak itu yakin kali itu kalau Nabi Ismail itu nggak ada maksud tuntun keturunan itu sampai ke Nabi Muhammad. Saya kan tadi udah tunjukkan kejadian 10 dan kejadian Itu 25. enggak, itu kan menurut kitab kakak. Ya, menurut Nggak kitabmu bisa. ada nggak dalilnya dia keturunan Ismail? Ya, yang jelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menurut keturunan saya, Nabi Ismail. menurut gini biar adil, tunjukin dari kitabmu dia keturunan Ismail. Mana silsilahnya? Oke, gini, saya nggak berapa paham ke sana. Ya, berarti bisa kalau udah nggak paham, Nggak, gini kamu nggak kakak, paham. kakak, aku bisa nggak biar kakak debat sama dengan Ustadz Pelik? Kakak mau debat sama Ustadz Pelik masalah ini? Ustaz Dan Pelik kakak- bisa. Undang aja dia ke sini. Dan kakak nanti bisa nggak nanti bisa bertanggung jawab Undang dengan atas. aja, undang aja gini. Kalau kamu punya apa? Kontak dengan beliau, ya kamu undang aja dia naik ke TikTok saya sekarang. Kalau sekarang nggak bisa, tapi nanti saya
karena Oke, tukar. mungkin minggu depan saya live ya, soalnya saya harus melayani Bang pergi ke Malang. Nanti saya live, nanti Tapi kamu jawab. enggak gini, tapi kakak janji apa yang kakak ngomong tadi saya udah record. Kakak bisa Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya bisa kakak bisa bertanggung jawab. tanggung jawab nanti. Tapi kakak ini udah betul-betul kakak ngomong kayak gini depan publik, kakak udah yakin kakak itu udah berapa persen gitu loh. Oh, 1.000.000%. 100%. Tapi kakak bakalan terima konsep apa yang kakak omongin, kakak akan terima nanti kan. Saya akan terima. Walaupun Betul. sampai kakak masuk dalam penjara. Oh iya, silakan. Kalau kamu mau lakukan itu silakan. Ya, oke, saya turun dan saya cakap nanti kalau kakak berucap ataupun itu jangan seolah-olahnya agama tuh kakak semuanya tuh benar enggak, gitu loh. karena memang kami benar. Jadi kalau kamu pun nggak terima Siapa kebenaran, bilang kamu benar? Kamu aja Enggak Kristen aja, Nabi Isa aja agamanya bukan Kristen. Coba. Kamu ya, bilang gimana agama mungkin kamu Nabi benar. Isa? Nah, aku tanya kamu, Nabi Isa jadi Kristen, wong Nabi Isa itu Kristus kok, bukan siapa Kristen. bilang dia Kristus? Nabi Isa itu nggak ada gelar Kristus. Di Kalau dalam iman kamu dia sejarahnya, dikatakan Al-Masih. Arti Al-Masih itu apa? Al-Masih, pokoknya Kristen itu bukan Enggak, agama arti Nabi Al-Masih Isa. itu apa? Arti Al-Masih itu apa? Enggak aku sekarang. Nabi Isa itu agamanya Berarti apa? kamu nggak tahu. Kamu yang arti nggak Al-Masih. tahu. Kamu yang nggak tahu. Nabi Isa agamanya itu bukan Kristen. Sekarang saya tanya. Nggak, aku tanya sama kamu sekarang hal Lalu kecil aja. nggak- Kamu lalu- sunat atau enggak? Arti Al-Masih itu apa? Juru selamat. Juru selamat. Bahasa Yunani juru selamat apa? Aku nggak belajar sampai ke sana. Ya Please, intinya aku tahu sebenarnya Yesus gini. itu Justru karena bukan kamu nggak agamanya belajar, Kristen. kalau Oke, kamu di nggak sini belajar, penyetus dengar dulu. Kristen itu. Saya yang punya oke. room di sini, saya bisa lempar kamu ke bawah. Oke, Dengar silakan. dulu. Berarti nampak kamu mau menjatuhkan saya di sini. Berarti di kamu tuh dalam nampak. kamu sendiri yang bilang bahwa arti Al-Masih adalah juru selamat. Karena kamu nggak tahu, jangan songong. Saya ajari bahasa Yunani juru selamat adalah Kristus. Artinya Isa itu adalah Kristus, tapi bukan Isa yang dalam kitabmu ya. Lalu kalau kamu bilang dia bukan Kristen, Enggak lalu gini dia- aja lalu kami dia itu enggak perlu seagama, diaku-akuan, enggak mau perlu dengar atau diaku-akukan. enggak? Kalau nggak mau dengar saya buang. Oke. Kalau oke. kamu mengatakan dia seagama dengan kamu perlu sadar bahwa agama kamu baru datang di abad ke-7. Nabi kamu pun baru datang di abad ke-7. Jadi Halo kamu sayang, jangan- halo abang kamu sayang. jangan Sorry, itu merasa menurut abang bahwa sayang, itu iman- menurutmu kan? Itu menurut agamamu. Kalau menurut agamaku, sekarang saya tanya, nabimu hidup di kalau abad menurut agamaku menyembah Tuhan yang esa itu dah dari Nabi Adam. Oh, Nabi jadi Adam Adam- itu oke, jadi Adam itu nabi. Nabi Adam nabi, ya nabi. Menurut kami Arti nabi itu apa? Arti nabi itu apa? Nabi itu utusan bagi kaumnya. Oke, sekarang saya tanya, Adam tuh utusan bagi siapa? Dia kan manusia pertama bagi pohon. Iya, bagi istri dan anak-anaknya. Kan dia manusia pertama. Kan dia diciptakan dulu kan? Ya kamu mikir aja kalau Lalu dia berarti langsung jadi nabi. Ya, kenapa Di mana dituliskan jadi nabi? Di mana? Tunjukin ke saya dari kitabmu di mana dalil Sekarang Adam. gini, Kak Bang Alia. Sekarang gini Bang Alia. Sekarang Ini gini, kan menurutku. Kalau menurut agamaku nabi ya nabi. Iya, sekarang kamu kan bilang menurut agamaku Adam itu nabi. Tunjukin satu dalilnya Adam itu nabi dari kitabmu. Dalilnya sekarang tunjukin. Kalau kamu nggak bisa tunjukin, kamu saya buang. Saya nggak terima pembohong di sini. Dan udah gini aja. Apa menurut Kalau kamu punya dalil sekarang atau enggak? menurutmu Punya kenapa dalil Adam atau itu nggak kamu bilang? Nggak punya nabi? dalil? Kalau nggak punya dalil saya turunin. Enggak perlu tanya Nggak dalil. bisa Aku tunjukin. sekarang mau tanya sama kamu. Nggak, kalau Kenapa nggak- kamu bisa? Kalau kamu nggak bisa, saya beri kesempatan sekali lagi. Kamu bisa Itu tunjukin kamu nggak dalilnya? bisa bilang nabi. Nggak bisa nggak? Kamu bisa tunjukin nggak dalilnya? Aku suruh. Nggak, kamu bisa tunjukkan nggak dalilnya kalau Nabi Adam itu bukan nabi? Saya akan jawab semua pertanyaan kamu. Kamu bisa tunjukin nggak ucapan kamu yang mengatakan Adam itu adalah nabi? Dalilnya kamu bisa tunjukin nggak? Kalau kamu nggak bisa tunjukin, kamu saya buang ke bawah. Nggak bisa. Gini Kalau ya, nggak bisa, kamu Elia. nggak bisa. Ini gini Elia. Oke. nggak bukan aku nggak Kamu- bisa. Kamu tinggal di bawah ya, gitu. Saya nggak mau habisin waktu. Jadi yang kamu bilang itu kamu harus bertanggung jawabkan ya.
Saya bukan orang bodoh yang bisa kamu tipu-tipu dan kamu kelabui dengan jurusan takiyahmu. Gitu. Kamu ngomong dari tadi nggak ada dasar. Ya buat apa saya lanjut sama kamu gitu loh. Ngomong ini dalil-dalil kayak kamu sendiri nggak punya dalil. Silakan toleh. Siapa? Toleh, kamu mau menyampaikan sesuatu silakan. Halo? Halo? Ya silakan. Bapak mau tanya apa Pak? Tanya Ada yang mau ditanya enggak? Bapak imannya apa sebelumnya? Bapak seorang Kristen? Bukan, aku Muslim. Oke, Bapak mau tanya apa Pak? Ini aja sih tentang sesuai topik aja, Kristus di atas segalanya itu maksudnya apa? Yap, Kristus di atas segalanya karena Kristus adalah Raja, Dia adalah penguasa atas kehidupan dan kematian. Melalui kematian dan kebangkitannya, Dia adalah penguasa surga dan bumi karena Dia telah datang ke bumi dari surga. Artinya karena Dia berkuasa atas surga, maka Dia pun berkuasa atas bumi dengan turun ke bumi. Lalu Dia berkuasa atas hidup dengan hidup kembali, dan Dia berkuasa atas kematian karena Dia telah mati namun hidup kembali. Jadi Kristus adalah penguasa surga dan bumi, dan Dia adalah penguasa atas kehidupan dan kematian. Artinya Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Baik hidup dan mati, baik langit dan bumi. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bebas dah kamu. Disalib buat apa? Ada yang mau tanyakan lagi Pak? Bingung juga. Kenapa bingung? Jangan bingung. Enggak Bapak bingung kenapa? caranya. Bapak kenapa nggak mau percaya Yesus? Apa yang buat Bapak nggak mau percaya Yesus, Pak? Kenapa? Apa yang buat Bapak tidak mau percaya Yesus? Dia lahir dan mati. Dia lahir dan Mati. mati. Nabimu mati nggak? Mati lah. Kenapa kamu percaya dia? Dia nggak ngaku Tuhan. Oh, dia nggak ngaku Tuhan. Sekarang Yesus hidup lagi nggak? Iya. Hidup. Hidup. Nah, ketika dia hidup lagi, apa yang bisa Bapak simpulkan? Dia telah mati namun hidup kembali. Artinya apa? Dia menang atas kematian kan? Kalau dia menang atas kematian, Bapak yang harus mati, bukankah Bapak ingin dimenangkan juga dari kematian? Mengapa tidak percaya kepada Yesus yang telah menang atas kematian kalau begitu? Kalau Bapak mau hidup? Begini Pak, Bapak tidak mungkin bisa menikmati surga yang penuh dengan bidadari kalau Bapak mati. Bisakah Bapak menikmati bidadari kalau Bapak mati? Tidak bisa. Anda hanya bisa menikmati surga kalau Bapak itu diberi hidup. Jadi, sekarang saya tanya, apa yang menjadi tujuan Bapak dalam bertuhan? Kalau Bapak mau mencari hidup, kalau Bapak mau mencari kekekalan, datanglah kepada Yesus yang telah mati, lalu hidup kembali. Bapak mungkin Ini kebenarannya yang saya cari. ya, mungkin Bapak bertanya, mengapa sih Yesus harus mati begitu ya? Tuhan Yesus sendiri mengatakan begini Pak, akulah kebangkitan dan hidup. Maka untuk membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, maka dia harus mati. Kematian dia itu bukan hal yang memalukan, Pak. Kematian dia itu justru hal yang memuliakan. Kenapa? Dengan matinya dia bisa membuktikan kepada manusia bahwa dia tidak dikuasai oleh kematian. Dia menang pada hari ketiga. Jadi kalau Bapak mau memperoleh hidup, datanglah kepada Dia yang hidup kembali. Kalau Bapak mau minta anggur, datanglah kepada yang punya anggur.
Bapak berharap hidup. Bapak berharap yang enak-enak. Bapak percaya nggak kepada dia yang hidup? Enggak kan? Di mana jaminannya? Gitu. Saya mengasihi Bapak sebagai manusia. Dan Tuhan saya mengajarkan saya untuk mengasihi kamu. Saya nggak ajak kamu jadi Kristen, saya nggak paksa kamu jadi Kristen. Tapi kamu harus menyadari untuk apa kamu hidup. Saya menginjili kamu, memberitakan berita kehidupan, agar kamu juga memperoleh hidup sama seperti saya, dibebaskan oleh Tuhan saya. Gitu. Masalah yang lain-lain, Tritunggal apa itu bisa dipelajari. Dan ada ayatnya semua dalam Alkitab. Tapi anggaplah semua agama itu sama, Pak. Anggaplah semua sama. Coba lihat apa yang diklaim dari agama itu dan yang dibuktikannya. Kalau Kristus menawarkan hidup, menawarkan surga, itu wajar. Karena dia telah hidup kembali. Kalau dia menawarkan surga, itu wajar karena dia datang dari surga. Yohanes 8 ayat 22, 23, 24. Kalau kamu ingin hidup, tapi kamu percaya kepada orang mati yang dimakan belatung, apa yang bisa kamu harapkan dari orang seperti itu? Gak ada. Bukan orangnya, kepada Tuhannya. Apa yang membuat kamu bahwa Tuhannya itu ada? Kami percaya bahwa Allah kami itu hidup. Karena dia membuktikan dia hidup dengan datang firman-Nya sendiri datang ke dunia menjadi manusia. Jadi kami tahu dia itu ada. Sekarang kalau saya bilang, saya adalah nabi, saya adalah rasul, saya adalah utusan bla 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 bla. Tapi saya nggak bisa membuktikan keberadaan Tuhan kepada kamu. Kamu percaya saya nggak? Susah. Betul susah. Karena nggak mungkin kamu percaya saya. Karena itu hanya mengaku. Tapi ketika Yesus mengatakan aku datang dari surga dan dia membangkitkan orang mati. Dia berkata akulah hidup. Dia hidup kembali. Dia mengatakan akulah Tuhan. Dia menyembuhkan semua orang. Dia bermukjizat. Dia menghentikan badai. Dia menaklukkan iblis. Di depan mata semua orang dia mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak. Siapa yang gak percaya? Apakah saya harus membuang bukti ini demi sesuatu yang katanya? Gak mau saya. Saya gak bodoh. Begitu. Saya ajak Bapak untuk berpikir saja agar Bapak merendahkan hati. Terima kasih. Ya semangat ya Pak Toleh ya. Tuhan berkati kamu. Saya berdoa buat kamu ya. Semangat cari Tuhan ya. Semoga Tuhan yang mengasihani kamu. Dan saya berdoa semoga kamu diselamatkan melalui Yesus. Amin. Yang kepanasan di bawah, ya gak apa-apa kamu kepanasan. Kamu kepanasan kayak mau jungkir balik, kayak terserah sukamu. Siapa tadi di bawah ada yang mau naik katanya? Yang mana itu? Yang mana itu? Oh ini ya. Silakan janjian. Halo Kak, Halo, silakan selamat malam. Kamu malam mau? Kak Elia, makasih ya udah di notice. Yap. Kamu mau tanya apa? Jadi gini Kak, saya kan lahir dari keluarga Muslim. Yap. Kalau misalkan saya mau belajar iman Kristen itu saya harus katekisasi ya Kak? Iya, kamu harus belajar dulu dong mengapa kamu harus dibaptis dan lain sebagainya. Yang aku mau tanya Kak, gimana Kak cara buat ikut katekisasi? Kamu tinggal di mana? Di Bogor. Oke. Saya follow kamu, nanti kamu follow saya, nanti saya akan Oke, chat Kak. kamu, saya bantu arahkan kamu ya. Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Ya, nanti di chat, nanti kamu chat saya duluan. Saya udah follow Kak, kamu. aku udah chat Kakak. Siap, nanti kita kontak-kontakan ya. Oke, Satu hal yang mau saya tanya, kenapa kamu percaya Yesus? Sebenarnya tuh saya udah belajar dari lama Kak, cuman Oke. kalau untuk alasannya sebenarnya saya nggak punya alasan khusus kayak misalkan kayak orang yang mengalami hal spiritual atau apa segala macam. Enggak, emang dari hati saya aja yang pengen gitu. Oke.
Kamu nanti punya teman satu, saya punya teman juga. Dia dari TikTok juga beberapa hari lalu dia mau dibaptis percaya Yesus, tapi saya arahkan dia harus belajar dulu. Nanti mungkin kalian bareng ya. Oke Kak. Saya arahkan Sebenarnya ke tuh gereja. sebenarnya tuh saya udah beberapa kali ibadah sih Kak ke gereja. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa kamu ibadah aja, tapi kamu butuh peneguhan iman. Baru kamu Iya, dibaptis, karena oke? kan kalau saya cuman ikut-ikut aja ibadah tuh kan harusnya saya tahu dari dasarnya dulu gitu Kak. Betul, betul. Itu baru bagus. Berarti kamu bukan orang yang asal-asalan mau percaya Yesus, tapi kamu sungguh-sungguh percaya Yesus. Nanti saya akan bantu kamu, saya akan bantu arahkan kamu ke orang yang menangani KTKC, dan kamu dibantu, karena kamu punya teman juga. Dia juga saya arahkan untuk KTKC, ya. Oke? Tapi nanti kita kontekan pribadi, saya bisa bantu kamu. Meskipun saya nggak janji bisa mengelaborasi semua pertanyaan kamu karena saya juga harus kuliah dan harus melayani juga. Maka nanti saya akan serahkan kamu ke tim saya bagian KTKC, lalu Iya, Kak. kamu bisa belajar di sana. Oke? Oke Kak, makasih banyak ya Kak. Ya Tuhan berkati kamu ya, semangat selalu ya. Jangan lupa chat saya ya. Oke Kak. Ya. Salam Kak Elia. Salam salam. Silakan Michi. Malam Kak Elia, Ya malam ini silakan. sudah di accept. Saya kan dengar barusan katekisasi itu, Ya katekisasi. katekisasi itu cuman buat orang yang belum Kristen aja atau kalau sudah Kristen lama, terus kalau mau peneguhan ulang itu apa bisa ya? Bisa. Belajarnya kita itu bisa di mana aja kok, ya. Jadi kapan aja bisa belajar. Cuma itu lebih penting buat mereka yang mau dibaptis biar bisa mengerti apa yang membuat jadi alasan mereka untuk dibaptiskan. Tapi kalau kamu mau belajar boleh, gitu. Itu biasanya di tiap gereja itu memang ada ya? Ada bagian katekesi. Tanyakan ke gerejanya. Oh iya. Terus sama perihal itu Kak, pernikahan itu kalau di gereja saya itu kan kalau Kak Elia itu bilang di Alkitab itu boleh kalau bercerai kalau karena alasan perzinahan. Tapi kalau di gereja saya itu kenapa ya tetap ditekankan kalau orang selingkuh itu tetap harus dimaafkan, terus kita harus menerima, terus tetap tidak boleh cerai gitu Kak. Iya, berarti gereja itu lebih menekankan kepada, itu maksud gereja itu bagus ya dalam hal itu ya. Kita nggak bisa menyalahkan gereja itu, karena apa? Berarti gereja itu sangat memandang pernikahan itu begitu, core banget gitu. Ya, jadi diikuti aja. Kalau memang kamu bisa melakukannya, silakan diikuti. Kalaupun nggak bisa melakukannya, kamu bisa konsultasi ke pendetanya lebih dalam. Atau mungkin karena memang kamu KDRT begitu di kekerasan dan lain-lain, kamu boleh pisah sementara. Begitu. Ya. Gitu ya Kak. Iya, Ya. iya makasih ya Kak. Soalnya Ya. ini live-nya setiap hari apa ya Kak? Oh, tidak tiap hari. Kapan saya ada waktu, saya live di situ. Jadi nggak ada jadwal tetap. Oh gitu. Ada pengumumannya nggak Kak kalau live? Soalnya Kamu mau pembahasan. tanya-tanya tah? Kamu kalau mau tanya ke saya, chat saya aja. Ini saya follow kamu dulu ya. Oke. Iya, makasih ya Kak. Soalnya saya terbantu untuk belajar Alkitab kalau lewat seperti ini. Udah itu semangat aja. kamu ya. Kamu bisa ke YouTube saya, ada YouTube saya yang tapi YouTube saya itu semua postingan live saya. Nanti kamu Terus bisa saya mau tanya Kak itu untuk doa apa pelepasan terus untuk kayak kutuk keturunan dan itu lain-lain enggak perlu, itu enggak perlu. Kamu belajar firman Tuhan, betul-betul Tuhan sendiri yang lepaskan itu. Oh gitu ya, meskipun Ya. ilmu gelap apa gitu. Soalnya suami saya itu pernah kayak mungkin pakai ilmu gelap gitu Kak.
Iya, kamu doa sama Tuhan biar Tuhan yang melepaskan ilmu gelap-gelap itu. Ya, kamu doa tekun. Karena doa orang benar kalau didoakan bersungguh-sungguh itu besar kuasanya. Bukan masalah praktek-prakteknya. Siapa yang mendoakan enggak? Kamu berdoa sungguh-sungguh, Tuhan sendiri yang lepaskan. Ya. Oh iya, sama boleh satu lagi tanya nggak Kak? Kan Ya. kemarin itu saya ada dengar kalau orang kan sebelumnya hidup nggak kudus, mungkin dia pencabulan hubungan seks sama yang belum menikah gitu loh Kak. Nah itu katanya rohnya kenapa gitu loh, ada pengikatan roh. Nah itu apakah perlu doa juga atau gimana yang suami Ya, saya? kamu harus berdoa agar Tuhan melepaskan, agar gini loh, agar kita itu selalu merendahkan diri kepada Tuhan, mengingat-ingat dosa kita, agar kita nggak mau melakukannya lagi. Orang mau didoakan sih lepas apapun, tapi kalau dia memang nggak ada niat untuk bertobat, ini nggak akan bisa. Banyak begitu orang doa pelepasan, selingkuh sampai muntah-muntah apa segala macam begitu ya, tapi minggu depan dilakukan lagi, Oh, bulan depan dilakuin lagi. Kalau emang dasarnya niatnya nggak rendah hati, hatinya nggak mau bertobat, ya nggak bakal berubah. Mau dia mau muntah-muntah, sampai dijungkir balik, kayak mau apa, enggak. Selama hatinya tidak mau berubah, dia tidak akan berubah. Gitu. Jadi masalah itu enggak penting. Yang terpenting itu adalah kamu mau enggak berubah. Itu dulu. Ya, ya makasih ya Kak. ya semangat ya. Ya malam. Malam. Gitu, jadi yang terpenting tuh niat ya. Dia mau berubah enggak.